Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi akan mempresentasikan 3 materi. Yang pertama yaitu teknologi penyimpanan dan arsip digital. Yang kedua yaitu arsitektur jaringan dalam PEX. Yang ketiga yaitu keamanan data dalam sistem radiologi dan protokol komunikasi PEX. Next. Untuk materi pertama yaitu kita akan mempresentasikan Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS), lalu Cloud-Based Storage. Next. Storage Area Network. Storage Area Network atau SAN adalah sistem penyimpanan data terpisah dari jaringan utama yang menggunakan jaringan khusus, Fiber Channel, ISSC, dan bekerja pada level blok, sehingga memiliki performa tinggi untuk kebutuhan skala besar seperti rumah sakit atau data center. Next. Yang kedua yaitu Network Attached Storage atau yang bisa disebut NAS. NAS sendiri adalah sistem penyimpanan yang terhubung ke jaringan lokal dan diakses menggunakan sistem file, SMB atau NFS, sehingga lebih sederhana dan mudah digunakan untuk berbagi data. Fitur NAS sendiri terdiri dari RAID, yaitu keamanan dan redundansi data. Yang kedua yaitu penyimpanan terpusat, yaitu data yang disimpan dalam satu tempat. Yang ketiga yaitu backup data, pencadangan otomatis. Yang keempat yaitu video surveillance atau penyimpanan CCTV. Yang kelima yaitu cloud integration atau terhubung dengan cloud. Next. Untuk komponen NAS sendiri terdiri dari server NAS yang digunakan untuk pusat pengelolaan data. Yang kedua yaitu HDD NAS, media penyimpanan dari NAS. Yang ketiga yaitu switch gigabit, yaitu penghubung ke jaringan. Next. Lalu untuk manfaat NAS sendiri, NAS dapat memungkinkan pengguna berkolaborasi dan berbagi data dengan lebih efektif. Yang kedua yaitu NAS dapat bermanfaat bagi tim yang berpencar-pencar dan membutuhkan akses yang jauh. Yang ketiga yaitu cocok untuk tim yang bekerja di jauh. Yang ketiga yaitu NAS dapat memudahkan pekerja yang tersebar untuk mengakses file dari perangkat desktop atau mobile manapun yang berbagi koneksi jaringan. Yang keempat yaitu NAS berbiaya lebih relatif rendah, begitu juga untuk perawatannya. Next. Cloud-based storage. Cloud storage adalah layanan penyimpanan data digital di server yang dikelola oleh pihak ketiga. Data yang disimpan di cloud storage dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Solusi penyimpanan data berbasis awan sebagai alternatif dari penggunaan server fisik tradisional berbeda dengan layanan penyimpanan personal seperti iCloud. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk membangun infrastruktur server virtual yang dapat diakses dari mana saja tanpa harus mengelola pemeliharaan perangkat keras maupun perangkat lunak secara mandiri. Pengguna memiliki fleksibilitas penuh untuk menentukan spesifikasi teknis sesuai kebutuhan, seperti pengaturan jumlah core CPU dan kapasitas RAM, misalnya 6 core dengan RAM 16 GB. Serta melakukan pengawasan melalui Virtual Machine Server atau VMS. Fleksibilitas ini menawarkan keuntungan berupa biaya investasi awal yang rendah karena sistem pembayaran dilakukan melalui skema bulanan berbasis internet, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk perangkat mahal di awal penggunaan. Namun demikian, penggunaan cloud storage memiliki beberapa catatan kritis terkait kepemilikan data dan kesinambungan operasional. Karena data disimpan di server pihak ketiga, pengguna tidak memiliki kendali penuh atas fisik datanya, dan terdapat resiko kehilangan akses jika pembayaran sewa dihentikan. Oleh karena itu, solusi ini dinilai kurang ideal untuk rumah sakit utama atau RSUD yang memiliki kebijakan ketat terkait kedaulatan data pasien. Sebaliknya, teknologi ini sangat efektif dan efisien untuk keperluan pemeriksaan sementara yang tidak memerlukan riwayat rekam medis permanen seperti pelaksanaan MCU, TKI massal, atau operasional ronsen cepat di daerah terpencil
menggunakan mobile MCU, di mana data dapat langsung dihapus setelah proses selesai. Perlu diperhatikan juga bahwa meskipun biaya di awal terasa murah, pengeluaran dapat membengkak secara signifikan seiring bertambahnya volume penyimpanan dalam jangka panjang. Terakhir, ketergantungan mutlak pada koneksi internet menjadi faktor resiko paling fatal. Tanpa koneksi yang stabil, sistem penyimpanan ini akan mati total, sehingga aspek konektivitas menjadi hal yang jauh lebih kritis dibandingkan faktor keamanan dalam implementasinya. Next. Beberapa contoh penyedia layanan atau provider yang dapat digunakan antara lain AWS atau Amazon, yang sebelumnya menawarkan uji coba gratis selama 30 hari untuk instalasi Windows. Namun kini lebih banyak berbasis Linux, command line, serta Microsoft Azure yang juga menyediakan masa gratis selama 30 hari. Selain itu, terdapat Huawei Cloud yang menerapkan sistem bayar di awal, namun memungkinkan pengguna melakukan simulasi mendalam terhadap kebutuhan CPU, core, hingga kapasitas hard disk. Kemudian, perbedaan utama antara SAN, Storage Area Network, yang disebut dalam konteks infrastruktur dengan HDD SAS sebagai komponen, NAS, Network Attached Storage, dan Cloud-Based Storage terletak pada arsitektur dan aksesnya. SAN merupakan infrastruktur penyimpanan data terpusat terpisah dari jaringan lokal utama menggunakan jaringan khusus seperti Fibre Channel atau ISCSI untuk akses blok level langsung oleh server. Ideal untuk data center dengan performa tinggi, skalabilitas, dan manajemen yang mudah. Sebaliknya, NAS adalah perangkat penyimpanan yang terhubung langsung ke jaringan LAN standar via protokol file level seperti NFS atau SMB, mendukung kolaborasi tim, write, backup, serta akses mobile dengan biaya rendah dan perawatan yang sederhana. Cloud storage melengkapi keduanya sebagai layanan pihak ketiga berbasis internet yang memungkinkan akses anytime anywhere tanpa hardware lokal, meski bergantung pada konektivitas dan kurang cocok untuk data sensitif permanen seperti rekam medis rumah sakit. Next. Oke, selanjutnya ada arsitektur jaringan dalam PACS. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Yang kedua ada Wide Area Network atau WAN. Yang ketiga ada Virtual Private Network atau VPN. Next. LAN atau Local Area Network merupakan suatu jaringan komputer yang cakupannya itu hanya dapat diakses oleh yang menggunakan area local network saja. Maksudnya jaringan ini hanya bisa digunakan oleh pengguna yang menggunakan dan dicakup oleh area LAN saja. Jaringan LAN ini biasanya terdapat kabel seperti UTP, switch, atau router yang dimana memiliki fungsi seperti UTP adalah media transmisi, switch penghubung antar perangkat, router adalah pengatur lalu lintas pada jaringan. Contohnya dari jaringan yaitu komputer yang ada di sekolah, perusahaan, warung internet, dan lain sebagainya. Next. Apa fungsi dari LAN? Fungsi dari LAN adalah satu, menghubungkan beberapa komputer dalam satu area. Dalam satu area yang hanya terjangkau oleh area LAN saja. Yang kedua, berfungsi untuk memindahkan file dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga adalah sharing printer, misalnya printer laporan radiologi gitu. Yang keempat adalah sebagai remote access komputer. Jadi dokter bisa mengakses workstation lain untuk melihat hasil citra atau bacaan-bacaan lainnya.
Next. Nah, ini adalah contoh local area network dalam konteks radiologi yang di mana di tengah-tengah ini ada hospital local network yang berhubungan dengan modalitas CT scan, ada USG, kemudian ada printer CR yang berhubungan dengan komputer-komputer yang ada di IGD, ICU, NICU, dan lain sebagainya. Next. Ini adalah kabel LAN, ya, di mana teman-teman bisa melihat ada 8 macam-macam pin order dan warna-warnanya. Yang pertama ada white orange, ada white green, ada blue, green, white brown, dan brown. Next. Dipasangkan sejajar dari ujung ke ujung kepala RJ45, tetapi dipasang berdasarkan kode warna. Nah, warna yang dipakai cuma 4, yaitu 2 pasang warna pasangan orange dan pasangan warna hijau. Urutannya 1, 2, 3, dan 6. Berikut adalah cara pengaplikasian dari aplikasi AnyDesk. Kemudian download aplikasi AnyDesk pada perangkat yang akan digunakan. Dan akan muncul kepada perangkat HP dan laptop seperti pada gambar di atas. Masukkan ID laptop pada HP dan akan muncul gambar seperti di samping. Kemudian klik accept agar kedua perangkat itu saling terhubung. Jika perangkat sudah terhubung, maka tampilan kedua perangkat akan sama dan laptop bisa dikendalikan jarak jauh melalui handphone. Yang kedua adalah Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan komputer yang mencakup area geografis yang lebih luas daripada LAN, seperti antar kota, negara, atau bahkan antar benua, agar bisa terhubung dari site satu ke yang lainnya untuk pengiriman data yang lebih aman. Implementasi WAN yang pertama menghubungkan berbagai jaringan internasional, dan WAN ini dapat menghubungkan kantor pusat dengan kantor cabang dan perwakilan di berbagai negara. Next. Fungsi dari WAN adalah memudahkan dan mempercepat komunikasi dan pertukaran informasi dari jarak jauh. Yang kedua, memudahkan perpindahan data dari kantor pusat dan kantor cabang. Yang ketiga, infrastruktur terpusat dan memudahkan manajemen server. Yang keempat, meningkatkan keamanan data. Next. Yang ketiga adalah Virtual Private Network atau VPN, salah satu protokol jaringan yang digunakan untuk mengalihkan traffic internet ke jaringan yang disediakan oleh admin agar kita bisa mengakses suatu data atau jaringan. Jadi, VPN ini mengubah jalur koneksi internet melalui server dan menyembunyikan proses pengiriman dan penerimaan data pada jaringan. VPN ini juga mengenkripsi data yang dikirim antar komputer oleh pengguna dan server VPN. Next. Manfaat VPN. Pertama, memberikan jaminan keamanan pada pengguna. Yang kedua, akses remote control yang sangat efektif. Yang ketiga, mengakses data secara mudah. Yang keempat, melindungi privasi online. Yang kelima, mengatasi geolocation block. Yang keenam, membuka website yang diblokir pemerintah atau dan lain sebagainya. Next. Apakah VPN aman? Aman. Oke, selanjutnya saya akan membahas atau menjelaskan materi berupa bandwidth dan latensi. Next. Jadi di sini ada contoh teman-teman, ada bandwidth dan ada latensi.
Jadi bandwidth itu adalah kapasitas atau jumlah data yang dapat ditransfer melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu. Nah, biasanya itu diukur dalam ukuran bit per second atau megabyte per second. Nah, bandwidth itu menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dikirim atau diterima secara bersamaan melalui jaringan. Nah, pada gambar ini terdapat kecepatan download yaitu 31,31 Mbps dan kecepatan upload 28,44 Mbps. Jadi bandwidth itu bolak-balik, teman-teman. Nah, download itu kemampuan jaringan menerima data dari internet ke perangkat pengguna. Kemudian upload itu adalah kemampuan jaringan mengirim data dari perangkat pengguna ke server atau jaringan. Nah, pengaruh bandwidth terhadap transfer data itu jika semakin besar bandwidth, maka transfer data itu akan menjadi lebih cepat, teman-teman. Kemudian pengunduhan file itu dapat dilakukan lebih cepat, streaming data lebih lancar, dan pengiriman data yang berukuran besar itu lebih efisien. Nah, selanjutnya adalah latensi, teman-teman. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya dalam jaringan. Latensi biasanya itu diukur dalam milidetik atau ms. Latensi disebut juga sebagai ping. Jadi misalkan kita kalau lagi main game itu lihat ada ms, itu artinya latensi. Nah, contohnya pada gambar ini, latensi itu yang angka 5 ms, teman-teman. Nah, pengaruh latensi itu, jika latensi rendah, maka respon jaringan lebih cepat dan lancar. Kemudian jika latensinya tinggi, maka akan terjadi keterlambatan respon sistem yang membuat komunikasi data menjadi lebih lambat dan penyebab dari lag juga. Selanjutnya, pengaruh bandwidth dalam radiologi digital itu penting, teman-teman. Jadi karena gambar radiologi itu sangat besar filenya, jadi digunakan saat transfer citra dari modalitas ke PEX agar lebih cepat. Kemudian radiolog juga berguna untuk membuka citra dengan cepat pada workstation. Selain itu, workflow pelayanan radiologi menjadi lebih efisien. Nah, jika bandwidthnya kecil nih, proses pengiriman citra itu akan menjadi lebih lambat dan radiolog itu harus menunggu lebih lama, dan proses diagnosis pasien itu akan menjadi terhambat. Nah, jika dapat disimpulkan, bandwidth itu adalah lebar sungai dan latensi itu adalah arus sungai. Jadi ketika bandwidthnya lebih besar, maka semakin banyak air yang dapat mengalir bersamaan. Kemudian semakin cepat arus sungai, maka semakin cepat air sampai ke tujuan dalam jaringan. Begitu, teman-teman. Next. HL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. Next. Apa itu HL7? Adalah standar internasional untuk pertukaran integrasi berbagai dan pengambilan informasi kesehatan elektronik agar data pasien dari satu komputer bisa dimengerti oleh komputer lainnya meskipun aplikasinya berbeda. HL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. Ada SMH message header berisi informasi tentang pengirim, penerima, dan waktu pesan dibuat. Selanjutnya ada PID, Patient Identification, berisi data demografi seperti pasien, nama, nomor rekam medis, dan alamat. Selanjutnya ada PV1, Patient Visit, berisi informasi kunjungan pasien seperti lokasi, pemeriksaan, atau dokter yang menangani. Selanjutnya ada ORC atau OPR, sering digunakan dalam konteks radiologi untuk order pemesanan dan pemeriksaan dan hasil observasi. Mengapa ini penting bagi radiologi? Dalam dunia radiologi pencitraan, SL7 berperan krusial dalam alur kerja atau workflow registrasi
data pasien masuk melalui sistem pendaftaran atau RIS, melalui sistem pendaftaran atau HIS. Interaksi SL7 mengirim data tersebut ke sistem informasi radiologi atau RIS. Efisiensi petugas tidak perlu mengetik ulang nama pasien, alat rongsen atau MRI sehingga meminimalisir kesalahan input data atau human error. Next. Kemudian sekarang kita akan membahas mengenai integrasi dengan sistem rumah sakit. Next. Di dalam proses integrasi dengan sistem rumah sakit terdapat beberapa metode yang umumnya digunakan. Yang pertama adalah metode database broker. Dalam metode ini kita menggunakan perantara untuk menghubungkan dua basis data yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini terdapat dua koneksi utama. Yang pertama adalah Genesis dan yang kedua adalah SIM-RS. Masing-masing memiliki konfigurasi IP host, port, dan username yang spesifik agar data dapat mengalir dengan aman di antara keduanya. Next. Setelah koneksi antar database terbentuk, berikut adalah contoh tampilan data yang dikelola oleh database broker tersebut. Dalam tabel ini kita bisa melihat bagaimana informasi terstruktur dengan rapi, mulai dari nama dokter radiologi, kode admin hingga detail radiografer yang bertugas. Sistem ini juga mencatat lokasi instalasi radiologi dan status urgensi seperti kolom CITO. Sinkronisasi ini memastikan bahwa setiap data yang diinput di satu sistem akan langsung terupdate di sistem lainnya, ditandai dengan kolom update RIS dan keterangan waktu yaitu date in. Next. Metode yang kedua adalah metode folder sharing. Berbeda dengan koneksi database langsung, metode ini menggunakan folder bersama sebagai media pertukaran data. Alurnya cukup sederhana. SIM-RS mengirimkan data ke folder in yang ada di folder sharing. Kemudian sistem RIS atau radiologi informasi sistem akan mengambil dan memproses data tersebut. Setelah selesai, RIS akan mengirimkan balik hasilnya ke folder out untuk diambil kembali oleh SIM-RS. Metode ini merupakan teknik klasik yang sering digunakan pada sistem operasi seperti MS-DOS atau Novell. Next. Kemudian ada contoh text file. Dalam proses integrasi terutama menggunakan metode folder sharing atau API, data biasanya dikemas dalam format file teks tertentu. Di sini kita melihat 3 contoh format yang umum digunakan. Yang pertama ada JSON. Format ini sangat populer saat ini karena strukturnya yang ringkas dan mudah dibaca oleh sistem modern. Dan yang kedua adalah XML. Format ini menggunakan teks untuk mendefinisikan elemen data, sangat terstruktur dan sering digunakan untuk pertukaran data medis yang kompleks. Dan yang ketiga adalah ini. Ini biasanya digunakan untuk file konfigurasi sistem seperti custom settings ini yang mengatur parameter teknis koneksi. Pemilihan format ini sangat bergantung pada kompatibilitas antar sistem yang sedang kita integrasikan. Next. Selanjutnya adalah enkripsi dan perlindungan data pasien. Jadi gambar sebelumnya adalah mesin Enigma yang digunakan pada era Perang Dunia Kedua, yang dibuat oleh Jerman untuk mengirim pesan secara rahasia sehingga tidak diketahui oleh pihak negara lain. Jadi alat itu menjadi salah satu cikal bakal teknologi enkripsi. Next. Di era sekarang, enkripsi di dunia medis dapat digunakan untuk melindungi privasi pasien dan keamanan citra medis dari kebocoran data. Jadi akar bahasa dari kriptografi itu dari kata kripto yang artinya rahasia dan grafi yang berarti tulisan. Di mana kriptografi adalah ilmu sekaligus seni untuk menjaga pesan agar tetap aman. Kemudian orang yang mempraktikannya itu disebut kriptografer. Dalam prosesnya ada 2 bentuk, dalam bentuk plain text dan kemudian ciphertext. Jadi ada 2 aksi utama di sini, yang namanya encryption, di mana proses mengamankan plain text menjadi pesan tersembunyi atau ciphertext. Kemudian ada description, kebalikannya dari encryption, yaitu mengubah data yang udah diacak tadi, ciphertext, kembali ke bentuk aslinya, yaitu plain text, sehingga bisa dibaca kembali oleh pihak yang berhak. Misalnya oleh dokter radiologi saat membuka hasil ronsen. Next. Tujuan dari encryption. Yang pertama adalah kerahasiaan.
untuk memastikan bahwa hanya pihak tertentu yang memiliki otoritas seperti dokter pengirim atau pasien itu sendiri. Kedua, integritas data. Jadi kriptografi menjamin bahwa informasi atau citra medis itu tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman dari modalitas seperti alat CT scan ke server fax. Yang ketiga adalah autentikasi. Berfungsi untuk memastikan bahwa sumber informasi itu valid. Kita harus yakin bahwa citra medis yang diterima fax itu benar-benar berasal dari alat radiologi di rumah sakit kita, bukan dari pihak luar. Oke, next. Jadi alur dari proses inskripsi itu cukup linear. Dari plain text diinskripsi menjadi ciphertext, kemudian dikirim lalu dideskripsi kembali menjadi plain text di tempat tujuan. Sebagai contoh di sini ada menggunakan kata Erlangga dengan metode Moon alfabet. Setiap huruf itu digeser dengan satu polo yang tetap. Huruf A selalu dirubah menjadi I, sehingga susunan Erlangga berubah menjadi IGZTIPOOI. Sedangkan untuk metode multi alfabet ini jauh lebih kompleks dan aman. Pergeserannya itu di akhir kata, di mana A pertama berubah menjadi I, sedangkan A di akhir berubah menjadi I atau huruf lain, tergantung kunci yang bergeser. Hasilnya inskripsinya menjadi lebih rumit lagi, sehingga membuat data jauh lebih sulit diretas. Next. Jadi di implementasi modern saat ini, terutama di dunia IT kesehatan, ada beberapa tipe inskripsi dan algoritma pengamanan. Salah satunya ada B64. Ini skema pengkodean dari biner atau 0101 ke dalam teks. Biasanya digunakan agar data biner seperti file gambar di COM bisa ditransmisikan dengan aman melalui media yang dirancang khusus untuk teks. Kemudian ada MD5. Jadi tujuannya adalah untuk memverifikasi integritas data, menghasilkan ibaratnya itu sidik jari digital dari sebuah file, sehingga kita tahu jika file itu tersebut sudah korup atau sudah diubah. Lalu ada SHA-256 dan SHA-3. Ini versi lebih modern dan jauh lebih aman dari MD5. Keduanya memang digunakan dan menghasilkan data yang memastikan file tidak dimanipulasi. Lalu untuk kualitas datanya sendiri, kita menggunakan HTTPS yang memanfaatkan inskripsi TLS atau SSL untuk mengamankan komunikasi berbasis web. Misalnya saat mengakses WebWirePax dan VPN digunakan untuk menginskripsi seluruh lintas internet untuk menjaga privasi ketika dokter harus mengakses sistem rumah sakit dari jarak jauh secara aman. Next. Kemudian ada kepatuhan terhadap standar medis. Kerahasiaan data medis merupakan rahasia pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan rekan medis disebut juga dengan rahasia dokter karena data tersebut mencakup identitas pasien, diagnosis pasien, riwayat penyakit pasien, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien. Kepatuhan terhadap standar medis ini memiliki dasar hukum yang digunakan, yaitu yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Undang-undang ini bertujuan melindungi pasien, meningkatkan mutu pelayanan medis, dan memberikan kepastian hukum bagi dokter. Undang-undang ini mengatur izin praktik dokter, standar kerja dokter, perlindungan pasien, serta pengawasan dan saksi dari dokter. Yang kedua, Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 yang berisi penekanan bahwa rekan medis adalah dokumen penting rahasia dan wajib dibuat dengan lengkap sesuai dasar pelayanan, perlindungan hukum, dan peningkatan mutu kesehatan. Yang ketiga, Permenkes Nomor 24 Tahun 2022
yang berisi menekankan semua rekam medis harus beralih ke sistem digital sehingga data yang digunakan tetap aman, terintegrasi, dan bisa lintas fasilitas kesehatan. Kemudian ada sanksi. Pelanggaran terhadap data rekam medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif. Yang pertama, sanksi pidana. Jika dokter gigi yang tidak membuat rekam medis dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Yang kedua, pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Yang kedua, sanksi administratif. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia atau MKDKI dapat memberikan sanksi teguran tertulis atau pencabutan izin sementara bagi tenaga kesehatan yang melanggar sanksi administratif. Yang ketiga, sanksi perdata. Penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan si pemilik data dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Kerahasiaan data rekan medis menjadi tanggung jawab seluruh bagian dari rumah sakit, baik dari manajemen, tenaga medis, hingga staf kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Kemudian ringkasan dari materi yang telah disampaikan, yang pertama itu melindungi privasi informasi pasien adalah tanggung jawab bagi semua orang. Yang kedua, meskipun seorang mahasiswa radiologi, kita harus aktif dalam program ini. Yang ketiga, berhati-hati jangan secara sengaja mengungkapkan informasi pasien jika tidak dibantu orang lain dalam melakukan hal yang sama. Kemudian, jika kita mencurigai adanya pelanggaran atau masalah privasi, beritahu instruktur kita. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.